Apa sih tujuan kita hidup di dunia? Tujuan kita hidup di dunia yang Allah firmankan dalam surah Al-Mulk ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Allah menciptakan manusia hidup dan mati senantiasa di dunia untuk diuji. Barang siapa yang lebih baik amalnya, maka mereka orang-orang yang beruntung. Begitupun sebaliknya, barang siapa yang mengerjakan keburukan, banyak maksiat, tidak menggunakan nikmat Allah secara baik, maka dia orang yang merugi. Otomatis, orang yang beruntung akan masuk surga. Orang yang merugi akan masuk neraka. Sahabat syahdu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semuanya bayangin, Allah sudah kasih nikmat kita banyak sekali sampai nggak terhitung nikmat kita. Mulai dari nikmat sehat, iman ya, nikmat Quran, nikmat ilmu yang bermanfaat ya, nikmat harta, nikmat kecukupan, nikmat anak, banyak banget Allah kasih kepada kita. Tapi kadang kitanya nggak bisa pergunain secara baik. Padahal ketika Allah memberikan sesuatu kepada kita, ya Allah tuh cuma minta gitu, sesuatu tersebut bisa jadi manfaat. Nikmat tersebut bisa jadi manfaat, bukan jadi keburukan, bukan jadi maksiat. Contoh, Allah berikan kita kesehatan, maka jagalah kesehatan kita. Ya, kalau kita sehat, ibadah kita lancar. Ya, apapun yang kita kerjakan di dunia, ya untuk bekal kita di akhirat, semuanya juga lancar. Allah kasih kita nikmat, bisa melihat, mata kita, hidung kita, semua organ tubuh kita sempurna, maka pergunakan sebaik-baiknya. Contoh kecilnya adalah kita bisa melihat, maka hindarilah konten-konten yang membuat maksiat. Nonton yang baik-baik, ya, ilmu agama, nasihat agama, nonton tentang pelajaran Quran, apa yang kita belum tahu gitu, kita cari tahu, kita gali ilmunya. Jangan nonton yang membuat mata kita menjadi maksiat. Kalau organ tubuh kita di dunia nggak bisa bicara, tapi nanti di akhirat semua akan bicara. Mulai dari mata kita, hidung kita, mulut kita, semuanya berbicara. Lalu yang kedua, kita diberikan harta. Nah, kalau kita diberikan harta bukan berarti kita harus foya-foya di dunia. Tapi harta tersebut itu senantiasa bukan milik kita, tapi milik Allah yang dititipkan kepada kita sebagai bekal akhirat kita. Harta yang bisa membawa kita ke surga atau harta yang bisa membuahkan kita amal jariah adalah harta yang diinfakkan kepada Allah, ya. Sedekah jariah, wakaf Quran, bantu anak yatim, ya, bantu umat muslim, ya. Harta tersebut bisa dibawa mati. Kalau orang bilang uang tidak bisa dibawa mati, tapi sebenarnya uang bisa dibawa mati ketika uang tersebut jadi amal jariah. Meskipun kita meninggal, amal kita nggak akan terputus di situ. Yang terakhir, ilmu yang bermanfaat. Ini adalah salah satu hal yang sangat-sangat kita perlukan ketika kita nanti meninggal dunia, adalah ilmu yang bermanfaat. Makanya kalau misalkan ada orang yang bilang begini, Ustadz, kenapa sih aku nggak bisa ngaji? Karena kamu nggak kejar ilmu itu. Allah udah kasih nikmat nih, Allah tunjukin nih banyaknya video ngaji, tapi kamu nggak mau belajar di situ. Ya, Allah sudah arahkan hati kamu untuk mengaji, tapi kamu malas mengaji di situ. Makanya jangan pernah bilang, aku nggak bisa ngaji. Masalahnya bukan nggak bisa ngaji, tapi kamunya nggak mau istiqomah untuk menuntut ilmu. Padahal Allah masih sayang sama kamu gitu loh. Allah masih memberikan hal-hal positif, ya, menjaga kamu untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Maka dari itu nggak ada kata terlambat untuk hijrah, nggak ada kata terlambat untuk belajar, ya. Semua wajib belajar. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Pertanyaannya adalah, ketika Allah sudah memberikan kita banyak nikmat, cara kita untuk mensyukuri nikmat Allah, cara kita untuk bikin senang Allah, cara kita untuk bikin Allah cinta dengan kita adalah segala nikmat Allah yang diberikan kepada kita, pergunakanlah sebaik mungkin. Termasuk contoh orang yang dikasih anak, jadikanlah anak yang soleh. Orang yang belum dikasih anak, mudah-mudahan kita doakan Allah kasih momongan, ya. Karena sebanyak-banyaknya nikmat Allah yang diberikan tetap akan dipertanggungjawabkan. Jadi kira-kira kamu dapat amal jariah atau dosa jariah nih? Kalau kamu mau dapat amal jariah, sebarkan video ini. Minimal sebarkan video ini, kasih tahu ke teman-teman semua kalau di dunia ini hanyalah ujian. Jangan lupa ngaji biar gak nyesel di akhirat nanti.